warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Farisa Yustika, NIM 1903048 dari kelas 1A AFIS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regio solder yang terdiri dari osteum atau tulang yang ada di solder, kemudian artrologi atau sendi yang ada di solder, yang ketiga adalah miologi atau otot yang ada di solder, dan yang terakhir adalah kasus-kasus atau penyakit yang sering terjadi di area solder. Nah, langsung saja untuk yang pertama saya akan menjelaskan tulang pembentuk dari solder. Yang pertama yaitu ada sepertiga os humerus bagian proksimal. Kemudian yang kedua adalah os clavicula, yang ketiga adalah os sternum, yang keempat adalah scapula, yang kelima adalah os costae. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai artrologi yang ada di solder. Yang pertama adalah solder girdle. Yang kedua adalah glenohumeral joint, yaitu pertemuan antara caput glenoidalis dengan os humerus. Yang ketiga adalah acromioclavicular joint, yaitu pertemuan antara os acromion dengan os clavicula. Yang keempat adalah sternoclavicular joint, yaitu pertemuan antara os sternum dengan os clavicula. Yang kelima ada subacromion space. Yang keenam ada intervertebral joint, yaitu persendian antar tulang belakang. Yang ketujuh ada costovertebral joint, yaitu pertemuan antara os costae dengan os vertebral. Yang kedelapan yaitu adalah scapulothoracal joint, yaitu pertemuan antara os scapula dengan os thoracal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai miologi atau otot yang ada di solder. Untuk prime movers atau otot agonisnya yaitu terdiri dari otot yang pertama adalah otot deltoid, yang kedua ada otot pectoralis major, yang ketiga adalah otot latissimus dorsi, yang keempat adalah otot teres major, yang kelima adalah otot bicep, yang keenam adalah otot coracobrachialis, yang ketujuh adalah otot tricep. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus atau penyakit yang sering terjadi di solder. Yang pertama yaitu adalah frozen solder atau capsulitis adhesiva. Nah, ini merupakan gangguan pada solder yang menyebabkan rasa kaku dan nyeri, biasanya terjadi karena masalah di otot supraspinatus dan ketidakmampuan untuk melakukan gerakan abduksi dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu penyebab dari frozen solder sendiri. Yang pertama yaitu adalah overuse. Nah, yang kedua adalah trauma. Yang ketiga adalah karena radang. Nah, radang ini biasanya disebabkan karena artritis atau artrosis. Nah, yang selanjutnya yaitu karena tidak pernah digerakkan. Nah, kemudian faktor resiko dari frozen solder sendiri yaitu yang pertama usia. Nah, usia 40 tahun ke atas itu biasanya rentan terkena osteoporosis atau pengapuran pada tulang dan sendi. Yang kedua, karena memiliki penyakit DM atau diabetes mellitus yang merupakan penyakit sistemik. Yang ketiga, yaitu karena keadaan untuk tidak bergerak dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya, penyebab nyeri dari frozen solder sendiri yang pertama yaitu karena penjepitan jaringan, yang kedua karena lesi otot supraspinatus, yang ketiga karena dislokasi, yang keempat karena ketidakmampuan glenohumeral untuk melakukan gerakan, yang kelima adalah karena disfungsi pada acromioclavicular. Untuk kasus selanjutnya yaitu adalah tendonitis. Tendonitis merupakan peradangan pada area tendon yang ada pada jaringan di solder. Kemudian untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah bursitis, yaitu peradangan pada bursa pada jaringan yang ada di solder. Nah, itu tadi penjelasan mengenai osteum atau tulang yang ada di solder, artrologi atau sendi yang ada di solder, kemudian miologi atau otot yang ada di solder, serta kasus-kasus atau penyakit yang ada di solder. Nah, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.